Shalom. Nyonya Carson sangat berharap anaknya bisa bersekolah walaupun ia tidak tamat SD, dan ia harus membesarkan dua putranya sendirian. Ia bekerja mencuci pakaian pada dua keluarga. Kemiskinan itu akrab dengannya. Namun ia mendoakan kedua anaknya supaya berhasil dalam studi, dan mereka berhasil menjadi dokter bedah otak ternama di Amerika. Dokter pertama di dunia yang menangani operasi bayi kembar siam. Ini dokternya sudah terkenal dan ini sudah difilmkan. Dan ini filmnya sangat bagus ya. Ya, namanya dokternya adalah Ben Carson. Itu filmnya begitu inspiring, mengharukan gitu loh, apalagi kayak orang miskin kayak begitu. Waktu Ben ini nggak bisa baca tulisannya, mamanya disuruh baca, mamanya ngalasinnya. Nyonya Carson ini nganggapnya dia butuh kacamata baru sehingga nggak bisa lihat, padahal sebenarnya ibunya ini nggak bisa baca. Buku-buku yang ditulis sama Dr. Ben Carson ini menjadi berkat. Dia mendirikan banyak yayasan di bidang kesehatan dan pendidikan yang memberi beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi di bidang akademis dan kemanusiaan. Doa sang ibu terjawab lebih dari diminta. Siapa sangka bisa kayak gitu. Nah, Paulus akrab dengan jemaat di Tesalonika. Meski isinya tetap mengundang petuah dan tetap mengandung petua dan teguran, suratnya itu terasa hangat. Bagi jemaat tertentu, Paulus memposisikan dirinya itu sebagai ibu, seperti di 1 Tesalonika 2 ayat yang 7, dan bapak terhadap anaknya di 1 Tesalonika 2 ayat 11. Banyak harapan dan doa yang dinaikkan Paulus untuk jemaat-jemaatnya, seperti yang dikatakan ada di 1 Tesalonika 1 ayat 2, 1 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 13. Nah, di akhir surat pertamanya terselip harapan yang kuat, yaitu supaya surat ini dibacakan pada semua kaum saudara. Ini ada di Tesalonika 5 ayat 27. Ia berharap suratnya dibacakan di depan jemaat. Ternyata setelah 20 abad kemudian, surat ini bukan saja dibacakan pada jemaat Tesalonika, melainkan juga jemaat Kristen yang ada di seluruh dunia, di gereja manapun ya, nggak ada batasan gereja ya. Tidak hanya menjadi sepucuk surat pada pengembalaan, tetapi juga menjadi bagian dari firman Tuhan. Nah, siapa sangka bisa kayak gitu. Tuhan bisa mengabulkan doanya jauh melampaui harapannya Paulus. Tuhan mengabulkan doanya jauh melebihi ekspektasi Paulus. Karya-karyanya itu sungguh tak terbatasi. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita minta. Maka kita jangan berhenti berharap padanya. Berharaplah kepada Tuhan tanpa batas. Izinkan Dia bekerja tanpa batas. Jadi, di tangan Tuhan sebuah harapan kecil bisa menjadi harapan yang besar.
See you and God bless you.